nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena benda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih. Tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai Mas, tangan mundur mas, tangan mundur. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Kencang ya. Keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada Bang, karena saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke jalan perjuangan di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Jadi kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dede Mulyadi, Dede dan Liga Akbar. Oke. Ini Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia Bang. Ya begitu ya? Dia jadi penyidik ya sekarang. Ya, sudah dilaporkan. Oke. Jadi tidak benar Dede, Bapak yang nyuruh berbohong. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin kalau penyidik reskrim Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali sebentar bersama unit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan sudah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kamera gua turun dong. Sampai sedetail itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa Pak. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana itu banyak saya tuangkan di AP dan di wawancara. Kemudian Ini ya. penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang mengadil di acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Gua batuk gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa,
Bahkan ada pelaku itu mengatakan, aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP. Segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana ini Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentang itu. Bapak sendiri pribadi? Kan Peggy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Bukan? Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu apa? Dani. Ani sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kata kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Nggak ada tahu di sini. Secara keyakinan karena yang saya tahu hanya Tahu nama-nama di mana? yang disebut para terpidana. Disebutkan. Nggak tahu dah. Ada Oli. Kemudian keluarga tersebut dilakukan pengembangan untuk Dia pemeriksaan bisa dengan Ya. dia tahu di depan saya itu. Dia lagi Begitu. bilang, gue kalau teriak kedengeran. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Bang. Nggak tahu ya. Di-chat Ada aja, pertanyaan di-chat. kamu ke Di zoomnya biar puas lah, biar kita di chat. nanti gua lu jangan tuduh gua ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Gambar saya aja Kemarin dulu. gua dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Cirebon. Bupati Cirebon. Ya bukan dong kamu. Yang dibilang 7 miliar. Bukan Cirebon ya? Yang nyuruh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gua disogok. Dapat DPO itu gimana? Apa? Dapat DPO? Apa? Bisa dapat 3 DPO itu gimana? Apa? Bisa dapat 3 nama DPO itu Ya gimana? justru itu. Makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? nama DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada Saya tambahkan ya, Ya. rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab Ya. antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencarikan Awalnya saling curiga. awalnya saling curiga. Ya. Sekarang Sore pun ini- masih dikit. Siap, Pak. Habis ini harus makan bareng di Pak Gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana. Ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak